Terkait dengan pasokan minyak tanah yang mulai berkurang di Provinsi Maluku, maka Diskominfo Channel mewawancarai Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Saudah Tuan Kota Ted Hall di ruang kerjanya. Langkah yang diambil adalah mengundang pihak Pertamina dan para distributor atau agen penyalur. Rapat dilakukan pada hari Senin 18 Januari 2021, namun data yang disampaikan tidak lengkap, maka rapat diskors dan dilanjutkan pada hari Selasa 19 Januari 2021. Dengan mengundang distributor minyak tanah untuk menanyakan terkait kelangkaan minyak tanah di Maluku. Dapat diketahui bahwa kuota BBM minyak tanah cukup, bahkan di akhir tahun menjelang Hari Raya ada tambahan sekitar 5-15% untuk menutupi kekurangan jika kebutuhan di Hari Raya Natal meningkat. Yang menyebabkan minyak tanah menjadi langka dikarenakan mekanisme pembayaran yang mempersulit pangkalan BBM. Hal yang menjadi tanggung jawab Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku dan pemerintah daerah adalah bagaimana menaikkan kuota BBM minyak tanah, karena di salah satu sisi ada pemakaian di luar alokasi minyak tanah yang disubsidi dan diperuntukkan untuk rumah tangga, yaitu penggunaan minyak tanah untuk transportasi laut yang dipakai masyarakat, yaitu jenis speedboat dan ketinting. Terkait hal tersebut akan dilaksanakan rapat kembali dengan pihak Disperindak, Polda, Pertamina, dan distributor minyak tanah dari Buru Selatan, Seram bagian Barat, dan Seram bagian Timur untuk menjawab kelangkaan BBM jenis minyak tanah serta bentuk pengawasannya. Ya, Ibu. Iya. Selamat siang para pemirsa masyarakat Maluku yang saya kasihi, saya cintai. Saya sebagai Ketua Komisi 2 sangat prihatin dengan kondisi kelangkaan BBM jenis minyak tanah yang terjadi di beberapa wilayah di Maluku. Maka itu langkah yang kami ambil adalah mengundang pihak yang bertanggung jawab di sini adalah pihak Pertamina dan para distributor atau agen penyalur. Rapat yang kami lakukan itu pada hari Senin jam 11. Namun karena data yang disampaikan dari Pertamina itu tidak lengkap, maka rapat kami skorsing dan kami lanjutkan pada hari Selasa jam yang sangat pula. Kami juga mengundang seluruh para distributor untuk meminta keterangan kenapa terjadi kelangkaan BBM jenis minyak tanah di Maluku. Penjelasan yang disampaikan oleh pihak Pertamina itu jelas bahwa kuota BBM kita jenis minyak tanah cukup. Bahkan di akhir tahun menjelang Hari Raya itu ada ekstra doping sekitar 5-15% untuk menutupi kekurangan jika kebutuhan di Hari Raya Natal itu membengkak. Namun ada kecurigaan jangan sampai ada penimbunan dari para distributor. Namun mereka juga menjelaskan bahwa mereka juga menyalurkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Ternyata kemarin kelangkaan itu diakibatkan karena libur yang berkepanjangan. Kurang lebih ada 9 hari yang antara mulai dari tanggal 24 sampai pada tanggal 6 itu antara Pertamina dan distributor itu tidak bisa saling menyuplai. Pihak Pertamina tidak bisa menyuplai karena harus ada penyetoran dulu ke dari pihak distributor ke Pertamina. Begitupun dari distributor ke pangkalan itu terjadi juga ada miss yang sangat panjang di mana para pangkalan tidak dapat melakukan penyetoran karena ada libur dari pihak bank. Mekanisme yang dilakukan sekarang
yaitu pembayaran yang melalui rekening bank itu juga sedikit mempersulit pangkalan dalam hal menyetor untuk mendapatkan jenis BBM jenis minyak tanah. Jadi ini mekanisme juga yang juga mempersulit para pangkalan. Ada hal yang masih menjadi tanggung jawab dari kami komisi dan juga pemerintah daerah, yaitu bagaimana kita menaikkan kuota BBM kita, terutama minyak tanah, karena ada di salah satu sisi itu ada pemakaian yang di luar alokasi, yaitu minyak tanah ini kan disubsidi dan diperuntukkan bagi rumah tangga. Namun kita ketahui bahwa Maluku luas wilayahnya 92% itu adalah wilayah laut. Transportasi yang kita ketahui yang dipakai oleh masyarakat itu transportasi angkutan laut, itu tradisional yang ada jenis speedboat, ada jenis ketinting, itu yang mereka juga memakai minyak tanah. Nah, ini tidak terhitung. Jadi kalau transportasi yang kemarin dilakukan sangat tinggi sekali, yaitu juga membutuhkan minyak tanah yang luar biasa. Itu yang juga menyerap minyak tanah dari pangkalan-pangkalan di pesisir-pesisir pantai, pesisir-pesisir pelabuhan. Nah, ini yang juga mengakibatkan kelangkaan minyak tanah yang cukup luar biasa. Maka itu kami Komisi 2 akan melakukan rapat kembali pada hari Jumat, yaitu dengan pihak Perindak, pihak Polda, Pertamina, dan para distributor dari buruh, Bursel, SBB, dan SBT untuk menjawab kelangkaan BBM serta bagaimana bentuk pengawasannya, dan kalau boleh kita akan mengusulkan penambahan kuota BBM jenis minyak tanah di Kementerian BPH Migas. Rapat lanjutan di hari Jumat itu akan kami sampaikan juga di media. Terima kasih. Kami mohon tetap kami bersedia menerima informasi dari masyarakat agar ada kita sama-sama mengawasi rantai distribusi minyak tanah maupun jenis BBM yang lain agar Maluku masyarakat tidak lagi dirugikan. Kami juga takut jangan sampai di daerah-daerah pelosok itu harga minyak tanah bisa naik melonjak sampai pada level Rp10.000. Padahal harganya harus merata, ya, harga se-Indonesia harus sama. Tapi kita tahu bahwa di daerah-daerah tertentu itu ada penjualan sampai pada harga Rp10.000, bukan per liter, tapi per botol. Yang dipakai ukurannya adalah botol ABC. Ini kan sangat miris sekali. Nah, ini kan juga menjadi prihatin. Maka itu kami juga komisi kami tidak tinggal diam, tapi tetap berupaya untuk bagaimana berusaha bagi kesejahteraan masyarakat kami di Maluku. Selamat.